Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad, ja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala nabiyyina habibina Muhammadin qudwatina bid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu bid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal akhirah. Amma ba'd, yang kami sama muliakan Alina Anggota Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Kalibo, para hadirin hadirat mukarramun yang menyempatkan hadir bersama kita pada malam hari ini dengan niat yang sama untuk kembali mendengarkan pengajian bersama Alina Andri Guruta yang pada malam hari ini akan dilanjutkan kajian tafsir insyaallah. Oleh karenanya, mari kita mempersilahkan dengan hormat kepada Andre Geruta untuk menyampaikan ke kita tentang pengajian tafsir bahasa Al-Quran. Wal-tafadhal masykura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'al muhatan bil khairati wal anwari wal barakat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala taati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan bacaan tafsir bahasa Bugis seperti mana yang telah kita tetapkan bersama, dan kita sudah sampai kepada ayat ke-34 dari surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Ini ada kesalahannya, liman yara. Wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nawaringi Andre Guruta satu judul kecil yang terkait dengan ayat yang kumpulan ayat yang telah kita baca. Riyahi rahmati mai ngeramanan ni tawe pangkau kena rilino. Jadi judulnya itu di akhirat
Artinya hari akhirat nanti kita akan mengingat ya semua apa yang telah kita buat, laksanakan ya, ataupun semua yang terkait dengan amalan kita di dunia ini. Jadi selama kita hidup ya di dunia ini, ya tentunya dimaksud sejak kita mukallaf. Ya, kalau waktu masih anak-anak lagi itu sudah istilahnya di dalam hadis rufi al-kalam, itu tidak dikira, ya, tidak diambil sebagai catatan. Tapi mulai dari kita balik, ya kita mukallaf dalam pengertian fikih, maka semua apa yang kita lakukan, kerjakan, katakan, ya dengan penuh kesengajaan tentunya, ya artinya memang dengan penuh kesadaran, maka itu semua akan kita diberikan ingatan yang tegas, yang terang benderang, ya seakan-akan ada di depan mata kita. Ya, di samping sebagaimana dinyatakan dalam ilmu akidah, ada kitab, ada surat ya, yang kita akan terima nanti ya di padang mahsyar. Mungkin ada disebutkan di ayat ini juga atau di ayat lain ya. Jadi biarlah kita masuk kepada ayat ini. Wa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Jadi apabila telah datang, ini fil madhi ya. Fil madhi. Apabila telah datang, apa yang datang? At-tammah. Ya. Tammah ini dari segi apa namanya? Makna bahasa, sesuatu yang memberatkan, yang menyulitkan, yang menyusahkan, itu semua masuk dalam kategori tammah. Al-kubra, yang besar. Kita lihat apa diterjemahkan di sini oleh Andegurutta. Betuanna nareko olini sukara masroe. Ya, besok kiamat. Nah, di sini tidak disebutkan besok kiamat. Ya, karena ini kan sudah jelas bahwa at-tammatul kubra yang dimaksud ini adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat bagi manusia di hari kemudian. Ya, di hari akhirat. Nah, kita banyak istilah hari akhirat, hari kemudian. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Ini yang dijadikan sebagai judul oleh Andegurutta. Yauma ay hazal yaum, ya pada hari itu. Ya, itu kita patah di sini yauma, ya, pada hari itu, pada hari tammatul kubra ini yatadzakkar, maka manusia mengingat, ya, dia mengingat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dilaksanakan. Ya, sa'a. Nah, kalau sa'a ini ya masuk apa yang dilaksanakan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, itu semua masuk ya ke situ. Nah, bicara nah riyasoiro tadi al-yauma riyasoiro naingeran ni taue sininna puraina pugau rilino. Ya,
coba kita bayangkan, karena ini akan berlaku pada kita semua. Ya, akan datang pada hari kemudian itu kita langsung mengingat semua, ya, apa yang pernah kita lakukan, baik yang baik maupun yang buruk, ya, baik yang mendatangkan pahala maupun yang mendatangkan azab atau siksaan. Ya, jadi semua, artinya baik amal soleh maupun amal toleh. Toleh itu artinya perbuatan yang maksiat ataupun perbuatan dosa. Ya, ingat itu, yauma yatadzakkarul insanu masa. Saya ini nasihat besar kepada kita ini, karena apa yang disebutkan ini dari kalam Allah, ya, firman Allah, tidak ada, artinya tidak ada lagi perkataan yang sebenar-benarnya seperti apa yang disebutkan ini, bahwa nanti setelah datang Thammatul kubra ini, maka semua manusia, al-insan, itu disebutkan di sini. Kalau dalam bahasa kita belajar ada alif lamnya ini, alif tarif ini yang umum, semua manusia yatadzakkaru masa, ya, yatazakkar, ya, betuanna tali riota dari pikiranna, di paringeranna, itu namanya yatazakkar. Ya, tepat naga sendaro, pemaringeran dengan ramanan, ya. Punare komacuan itu terkadang dilupa itu, yang terutama yang baru yang kita laksanakan ini kita lupa. Ya, cuma yang lama itu biasanya yang kekal. Artinya itu bisa dirasakan. Saya sendiri merasakan seperti itu. Artinya yang baru-baru kita laksanakan terkadang pada saat itu juga. Ya, terkadang kacamata ini kita pakai, kita cari juga. Kita lupa bahwa kita sudah pakai. Nah, itu di dunia. Tapi yang hal-hal yang sudah lama terjadi itu, ya, ada yang sangat jelas kita ingat. Ya, tentu ada juga yang tidak jelas. Nah, artinya ada yang dilupakan. Ya. Jadi itulah, ya, kehidupan kita di dunia. Tapi nanti di hari kemudian, ya, tadzakkarul insanu masa, semua apa namanya yang kita pernah lakukan, pernah perbuat, ya, katakan, ya, semuanya itu akan kita ingat semua. Jadi kitab yang kita terima itu, ya, kitab amal yang kita terima itu, kita tidak bisa mendustakannya karena kita sendiri mengingatnya. Ya, tidak bisa kita apa namanya itu mengatakan, wah, ini tidak pernah, ini tidak mesti, karena kita ingat. Tidak macam kalau umpamanya orang tulis sejarah kita, sudah lama dia tulis, kemudian kita baca sekarang, ya, terkadang kita ragu, begitu pas saya dulu. Nah, karena kita sudah lupa. Ya, tapi ini enggak. Nah, saya kira itu, ya, jadi kita harus beriman bahwa di hari kemudian itu satu kehidupan di mana berbeda dengan kehidupan kita pada hari ini. Ya, kita diberikan ingatan yang luar biasa, ya, akan hal-hal yang telah kita lakukan. Nah, sampai di situ wa burrizatil jahimu liman yara, ya,
Burriza ay uzhira, ipatalle, apa namanya, dinampakkan atau didatangkan. Jadi sini di waburizat karena apa namanya, ya sesuatu yang memang ada di situ, cuma mungkin belum terlihat. Ya, jadi itu dinampakkan. Apa yang dinampakkan? Neraka jahim, ya, siksa, tempat siksaan. Ya, artinya neraka lah dinampakkan neraka itu bagi mereka yang melihatnya. Jadi mungkin ada juga yang tidak melihat. Kalau kita lihat di sini, liman yaro, bagi yang melihatnya. Ya, mananya ada yang tidak melihat. Kalau diterjemahkan di bawah ini, naripatallena ranaka jahim ritau makitai. Ya, ritau makitai liman yaro wa burrizatil jahim liman yaro. Jadi neraka jahim ipatalle. Nah, ini seakan-akan merupakan sesuatu yang kejadian berat, itu yang dikatakan di atas at-tammah. Ya, karena tammah ini hari akhirat nanti. Nah, jadi ini lebih kepada mengingatkan kita sesuatu yang sangat menyusahkan kita, termasuk melihat neraka jahim ini. Ya. Kemudian ayat Al-Quran setelah ini memberikan peringatan, ya, kepada umat manusia, kepada al-insan ini. Ya, al-insan ini, ya, dikatakan fa'amma man tagha. Jadi seakan-akan fa ini fa sababiyah namanya. Setelah dinampakkan neraka jahim itu, maka, ya, fa'amma man tagha, ya, barang siapa yang melampaui batas. Apa artinya melampaui batas? Artinya tidak ikut aturan hidup di dunia ini. Yang tidak ikut syariah lah, ya, tidak ikut aturan agama, itu maksudnya melampaui batas. Karena ada batasan-batasan. Hidup kita di dunia ini telah diadakan, apa namanya, diberikan aturan-aturan. Ya, jadi barang siapa yang melampaui batas, ya, dia melampaui batasnya, artinya dia tidak berada di dalam koridor yang dibenarkan dalam kehidupan kita di dunia, mengikut aturan. Tentu dimaksud adalah aturan agama, ya, aturan ajaran Islam. Wa asaral hayatad dunia. Asar ini, ya, sudah biasa kita terjemahkan, artinya yang lebih mementingkan. Asara, ya, dia lebih mementingkan. Man asar, man taga, itu dua itu. Dia melampaui batas, dia juga melebihkan perhatiannya kepada kehidupan dunia saja. Ya. Kehidupan dunia maksudnya hanya persoalan makan, minum, ya, apa namanya, ya, yang hidup. Persoalan kehidupan kita ini namanya al-hayatud dunia. Ya, hanya persoalan-persoalan yang terkait bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Maka orang seperti ini yang memiliki dua
keadaan atau sifat ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah sebagai tempat tinggalnya, ya, sebagai tempat tinggalnya. Nah, ia tahu taliwa pangkau kenge, taliwa pangkau kenge, fa amma man togo, ya, melampaui batas. Ya, istilah bahasa Bugis taliwa pangkau kena. Ya, nah ia tahu taliwa pangkau kenge. Nanalo birangi atuon rilinoe. Karena si Matanya pernah pikir agak si Andra, agak si Hino, agak si tidak pernah dia berpikir tentang bagaimana kita mempersiapkan kehidupan akhirat karena pamegaya malatta, ya, pamegawi pakaswiyata, ya, taat patuh kepada perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dia tidak perhatikan ke situ. Hanya perhatikan ini bagaimana makan, minum, bagaimana rumahnya, bagaimana kendaraannya, ya, baik pada dirinya maupun kepada keluarganya dan anak-anaknya. Cuma itu saja perhatiannya. Ya. Nana lebireng ya tu linoe. Ya. Majepurana kajahim. Ia naro onrong ada karena. Jadi al-ma'wa ada karen. Onrong ada karen betana, ya, tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggalnya. Ya. Jadi itu sebagai satu sebagai satu nasihat lah. Inzar, ya, dalam bahasa dakwanya. Inzar. Ini namanya peringatan yang menakutkan kita. Amma man tagha wa asaral hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ya memang nampaklah banyak orang yang tidak terlalu memperhitungkan batasan-batasan agama dalam kehidupannya. Kemudian yang dipentingkan, yang diperlukan itu hanyalah yang terkait dengan kehidupannya. Nah, saya kira yang kedua ini artinya perhatiannya kepada kehidupannya, tetapi kalau dia manfaatkan untuk bagaimana kehidupannya bagus dan bisa mengantar dia untuk melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan amal soleh atau perintah-perintah Tuhan, maka itu tidak ada masalah kan. Makan pokoknya, kita makan supaya kuat yang melaksanakan ibadah, sehat yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, saya kira itu bagus. Ya, bagus. Atau kita laksanakan sesuatu yang mendatangkan, ya, keperluan kehidupan ini, tapi kita laksanakan itu dengan penuh rasa tawakal kepada Allah, bukan hanya berpegang kepada pekerjaan kita itu. Maka ini juga bagus. Ya, itulah yang sebenarnya yang banyak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, ya, bagaimana, ya, seseorang itu di dalam mengarungi kehidupannya, ya, sehingga kehidupan dunia ini menjadi matiyah, menjadi jembatan kepada kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, itu yang dimaksud al-hayah ad-dunya matiyatun ilal hayatil ukhrawiyah.
jadi itu yang yang pertama nasihatnya, fa amma man tagha wa asaral hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, kemudian kebalikannya ya sebagai bisyarah atau tafsir, ya, bukan izar. Kalau di atas ini izar, ya nasihat supaya kita berhati-hati. Ya, yang ini ya berita yang menggembirakan. Wa amma man khafa maqama rabbi. Ya, jadi barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, artinya perhatiannya selalu mengingat aturan-aturan Tuhan. Yang dimaksud maqam, ya kedudukan. Ya, Tuhan itu ada perintahnya, ada larangannya. Tuhan itu telah menyampaikan agamanya melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-khawfu min maqami rabbi. Dia takut kedudukan, artinya peranan Tuhannya di dalam kehidupannya sebagai seorang hamba. Wa nahan nafsa anil hawa. Ya. Kemudian dia mencegah nafsunya mengikut keinginannya. Artinya dia bisa mengatur hawa nafsunya itu. Karena nafsu ini kebanyakan dia biasa melampaui batas. Menginginkan sesuatu yang tidak terkait dengan aturan-aturan Tuhan. Ya. Wa nahan nafsa anil hawa. Ya. Atau istilah yang umum, hawa nafsu ini banyak memerintahkan kepada sifat-sifat kebinatangan. Istilah yang biasa kita dengarkan digunakan oleh ulama. Ya, artinya dia tidak punya aturan kehidupan, tidak ada agama, ya, tidak paham perintah dan larangan Tuhan. Nah, jadi kalau orang ini bisa ya mengawal hawa nafsunya, ini dia mencegah, jadi mengawal lah. Ya, dia mengawal hawa nafsunya sehingga tidak terjerumus kepada seluruh keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah sebagai ya tempat tinggalnya, ada karena ya. Nah ia tosi tahu metau engi ya, tahu metau engi asidupana puanar itu lagi makam terjemahan dari kita asidupana ya, asidupana puanar itu enrenge natahangi sininna na cinnaiye cinna inapsunar itu majepu suruga iya naro onrong ada karena. Nah, kalau di mata makanya iya naro onrong arad dekena. Ya, walaupun di sana dikatakan ma'wa, tapi ma'wa yang pertama itu beda dengan ma'wa yang kedua. Ma'wa yang pertama itu jahim. Ma'wa yang kedua ini neraka jahanam, surga jannah. Ya, kalau jahim ini ya belum tentu dia kekal, dia boleh keluar. Tapi kalau jannah ini dia kekal di situ. Jadi ada juga tafsir menerjemahkan wajepu surga ya naro onrong arada kena ya. Tanya ada karena. Ya, seakan-akan daka ini kan hanya sementara dari segi bahasa kita, bahasa Bugis.
Nah, jadi itulah dua peringatan. Jadi dua peringatan inzar dan tabsyir. Kemudian di atas ini penjelasan mengenai keadaan manusia di hari kemudian dan ketika dinampakkan neraka jahim itu. Ya, saya kira jadi ini mudah kita paham. Cuma sedikit istilah-istilahnya. Kita lihat artinya mana semua tingkat katana. Ada hanya diingatkan ke kita peringatan. Ada inzar, ada tabsyir atau bisyarah. Kan kapapakainya paparengarang ang kato betul na pak birit na madece mapaca diurio dalam bahasa kita. Tafsirena nareko rilalenna aya marioloi. Sepatutnya itu aya madioloi. Si salah tuh mariolo si madiolo. Aku mariolo artinya sabit. Ya. Kalau madiolo asbab. Artinya yang baru kita tinggalkannya. Jadi ada sabik, ada asbab dalam bahasa Arab. Bahasa Bugis juga begitu. Ya. Aku bahasa Indonesia mungkin kita mengatakan yang baru lalu atau yang telah kita lalui itu sudah lama, tapi yang baru lalu. Dalam bahasa Bugis pada bahasa Arab engka mariolo, engka madiolo. Jadi ayat mariolo ya atau madiolo purani najallo kepuang Allah Ta'ala akuasanna tenrenge apa ulena pancajiwi dua telue tori pancajinda. Ya, tidak bisa mengembalikan setelah mati kemudian dihidupkan kembali. Majallo eri majapuna puange na ule patoko paimang tau matewe pole rikuburuna. Artinya kita mesti yakin bahwa Allah itu mampu atau sangat mudah mengembalikan atau membangkitkan semula orang yang sudah meninggal yang tinggal di alamul barzah ya sekian lamanya. Napanessani rilalenna ayat mangoloe yang tadi yang kita sudah baca atau ngengena suronalantie ya sebuah yang menyampaikan perkara-perkara hari kemudian itu bukan akal-akal tidak mampu ke sana. Ya, jadi kita hanya menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui ayatnya ataupun penjelasannya yang kita sebut dengan hadis, ya, hadis ataupun sunnah yang terkait dengan hari kemudian ini. Nah, jadi di sini jelas kebenaran apa yang disampaikan oleh para Rasul Allah, ya termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maaf biritangengi, nah betul para Nabi, maaf biritangengi, lima jepun narekuero soe de tepolena, bahwa hari akhirat, hari kiamat itu la syakka min maji'i. Ya, pasti boleh. Ya, mesti kajajian. Nah, dia diri sekarang. Ripatok kongi taue mangolo ripuana
tarimai kita amalana. Ya, jadi ini sebagai tafsir ya, bahwa di sana kita akan dibangkitkan, kemudian menerima amalan kita, kitab amalan kita. Nah, angkat terima nasabah 5 atau na, angkat terima nasabah 5 biuna, bagaimana dalam Al-Quranul Karim. Nareko pole ni recuero asoma pata kini ya. Tahu pasti bahasa anak dulu kan. Tapi tahu mawar masusah. Ya itu sih pata kini tak kini apa namanya, merasa khawatir ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya ini. Pata kini ya. Artinya menyusahkan juga lah sebenarnya ya, tapi spontan gitu. Aso naon roye mauba ya, agai mauba anu udah bisa baca ya. Anul loloe sepatutnya di sini anul loloe. Ya. Napa kuah sukar? Ya. Mauba ya nantilah coba difikirkan. Mauba anul loloe napa kuah sukar. Yang ini kan tadi itu Tomatul Kubra itu yang ditafsirkan di sini. Rifatal letoni ranaka jahim. Ya. Takini manen di sini natawe. Takini terkejut ya. Takini terkejut. Oh yang mengejutkan. Apa takini yang mengejutkan. Kita terkejut. Ya. Tapi terkejut biasanya ada juga yang artinya yang kita sukai, ada yang kita takuti. Ini yang kita takuti. Ya, atau kata kini. Ya. Jadi ini tafsirnya apa namanya? At-Tammatul Kubra. As-sona onruye mauba anul loloe napakua sukara. Rilalanna recuero asoe maitamanan ni sininna taue amalakna taroki dia kita amala si bawah suku. Ya dia lebih menafsirkan makna ya tadakkarul insan tadi itu bahwa dia mengingat karena dia melihat di dalam kitab itu. Kantana na ngaramanan ni sininna tawe iyanna urai pada nakaresoi rilino. Ya, sama dengan tadi. Saya kira tidak perlu terlalu artinya hanya sekedar penjelasan ya dari makna itu. Jadi Andre Guruta di sini dia lebih menafsirkan perkataan ya tadakkarul insan dengan penerimaan kitab amal sehingga mengakibatkan ingatannya terungkap kembali. Rilalanna recuero asoe ripatalle ni ranaka jahim
naitamanan di sini na tawe si bawa mata ulunna. Ya, ini penafsirannya si bawa mata ulunna. Artinya langsung. Ya, maksud itu mata ulunna artinya ya langsung naita liman yaro. Ya, nainapa napanessa puang Allah ta'ala rima jepuna riyesuero tak bagi tawe riduai tawang. Oh, jadi dia bawa ke situ. Ada Pak Amaman Togo, ada Pak Amaman apa namanya yang tadi ayatnya Wa man khafa maqama rabbi. Jadi amma man taqa dan amma khafa maqama rabbi. Dan ada dua tawang, jadi dia langsung bagi dua. Ya, bagi dua tawang. Ia naritu tahu macilaka henrengi tahu maupa. Ya. Nah, kada akatana na ia tahu taliu pangkau kenge pama mantogo. Nah, nataka boro na lebirangi anyamanyamangan atu-tuong rilinoe na iya atu-tuong akhirae rana kajahim na undrong ada karena. Nah, jadi melampik terjemahkan itu ya. Amma mantogo taliwa pangkau kena nataka boro wa asaral hayata dunia na lebirangi anyamanyamangan atu-tuong rilinoe na iya atu-tuong akhirat nah. Ya, lebih jelas lagi. Nah, kemudian yang terakhir, nah yatosi tahu metau engi, ya aparesange mati, ya, riolona puana, gangkana naulet tahan, pangelorena, cinna inapsuna, koto siri suruga, riwering, ada kareng, non-riri menyamang si bawa marada. Kemudian marada lah. Ya, si bawa marada. Wa man khafa maqama rabbi. Ya. Artinya ada senaro metau engi. Ya, aparisange mati. Hari riolona puana. Artinya aparesan hisab. Yaumul hisab. Jadi itu yang menakutkan. Khafa maqama rabbi. Jadi inilah yang dapat kita baca malam hari ini dan saya kira akan datang kita akan baca lagi sekali ya. Ini agak panjang sedikit ini. Panjang. Walaupun ayatnya sedikit juga. Ya, tapi ini ada masalah baru lagi. Yang tadi itu hanya semata-mata untuk memberikan penerangan, ya, nasihat, ya, supaya kita ini jangan terlalu melampaui batas, ikut aturan dalam kehidupan ini, dan jangan melebihkan kecintaan kita kepada kehidupan dunia, tapi harus paralel, seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Pong. Nah. Terima kasih atas penjelasannya, Pong.
di surah An-Nazi'at ayat 34 hingga 41 dengan tema di akhir mati mengeramanan ni tawe pangkau kena perlino. Pada Ya, hari akhirat nanti semua manusia akan mengingat semua yang telah diperbuat di dunia dengan datangnya At-Tammatul Kubra. Baik, para hadirin dan hadirat, selanjutnya ya, kami mempersilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan akan tema pengajian kita malam hari ini ataupun yang terkait dengan itu di luar pembahasan tema. Kami silahkan dengan hormat. Boleh dibacakan juga via media chat. Tafadhol. Kesempatan pertama kami berikan kepada Dirga Wahyu dari IAI DDI Sidrap. betul. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muhammad yang saya hormati, yang saya muliakan, dengan kita yang membawakan materi pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh peserta hadirin sekalian. Adapun yang ingin saya tanyakan hukum tabe, apakah setiap kebaikan yang sebenarnya kita tidak sengaja melakukannya atau bahkan kita tidak sadar bahwa kita melakukan suatu kebaikan, apakah itu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sama sekali kita tidak tahu bahwa yang sebenarnya kita lakukan itu adalah hal yang bermanfaat atau yang baik. Ya, Begitupun dengan dosa-dosa pun, apakah akan tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak sadar atau tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama atau sesuatu yang menimbulkan dosa. Mungkin itulah sedikit pertanyaan dari saya, pun mohon pencerahannya, mohon nasihatnya, semoga bisa istiqomah di atas kebaikan. amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome, Pak. Oke, jadi tentang kebaikan dan sebaliknya yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Sebenarnya kalau kita kembali kepada akidah kita yang kita baca, la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada kemampuan kita untuk menghindarkan diri dari kejahatan. Dan begitu juga tidak ada kemampuan kita, kekuatan kita untuk melakukan kebaikan. Illa billah. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya, tentu yang didasari dengan ilmu, ya, yang disebut dengan amal soleh, ya,
dan ada niat, ya, barulah ya disebut sebagai satu amalan. Tapi kalau tidak disadari, ya, kita melakukan sesuatu yang baik, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anugerah. Nah, itu sebabnya kalau kita baca ulama-ulama tasawuf ini, ya, dia selalu mengatakan kalau kamu masih merasakan dirinya melakukan kebaikan, maknanya masih mengandalkan kekuatan dirinya, bermakna amalan yang kita lakukan itu belum lagi sempurna, ya, diterima oleh Allah. Ya, begitu apa namanya, detailnya pemahaman mereka. Tapi dari segi syariah, ya, kita mengatakan innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ada niat. Ya. Ini mesti ada niat. Justru itu setiap kita melakukan sesuatu yang baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau yang sempurna kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Makan, minum, dan sebagainya. Tapi yang ditanyakan tadi ini suatu kebaikan yang kita lakukan, tapi kita tidak sadar, ya, bahwa itu adalah merupakan suatu kebaikan. Ya, mungkin orang lain yang menyampaikan, itu merupakan anugerah lah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka min ni'matin faminallah. Ya, semua kenikmatan kebaikan, la yasukul khaira illallah. Ini semua apa namanya, istilah-istilah yang menjadi zikir dan juga asas akidah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. La yasukul khaira illallah. Ya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan, ya, seperti ini, melakukan ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan itu adalah anugerah. Wala yasu wala apa namanya, yasrifus su'a illallah. Ya, terkadang juga kita tidak sadar, kita terhindar dari satu bala atau bencana apa segala. Maka itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah yang kita katakan maunah. Ya, maunah. Kalau kita peringkat yang sudah tinggi, ya mungkin itu adalah satu karamah, ya, sebagai orang wali Allah. Tapi kita ambil yang di bawah, itu adalah maunah. Tertabrak mobilnya. Kalau kita lihat mobilnya hancur lebur, tidak bisa lagi diperbaiki, tapi orangnya masih hidup. Nah, itu maknanya merupakan satu pemberian atau maunah dari Allah. Motornya hancur, dia terbang, terlintas, tapi masih sehat, tak ada masalah. Ya, ataupun ada sedikit lecet, sakit, tak terpengaruh umpamanya gitu. Itu adalah merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda dengan dosa ini. Dengan dosa. Kalau dosa ini, ya, biasanya dilakukan itu karena dorongan hawa nafsu. Ya, dia jarang orang melakukan sesuatu, kecuali yang ditanyakan di sini kalau dia tidak paham ini dosa umpamanya. Tapi dia laksanakan, ya. Dia pergi ke satu pengajian, ya, dia dapat
mangga orang terjatuh diambil, ya dimakan. Sampai di pengajian ada yang memberikan nasihat, itu haram itu karena kamu tidak minta ambil punya orang, ya kan? Nah, ini melakukan dosa. Ya. Dan ini terjadi di kalangan sahabat, di kalangan ini gitu. Sampai muntahkan segala apa yang dimakan itu. Ya. Tapi ya itu merupakan satu, kita sudah menyadari dosa ya, kita istighfar lah, kita usahakan kembalikan lah. Artinya dosa itu tidak akan selama kita tidak tahu sampai seterusnya, kita tidak tahu ya, hanya Tuhan yang mengetahuinya, tidak menjadi dosa lah, karena kita tidak tahu. Tapi setelah kita tahu ya, kita atbi sayyi'atal hasanah tamhuha, maka segera ikutkan perbuatan dosa itu dengan kebajikan. Maka itu bisa menghapuskan. Nah, jadi itu agak beda sedikit dengan ala kulli hal ya, kita sebagai orang Islam ini kena banyak berilmulah sehingga mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang dosa, mana yang maksiat, mana yang tidak. Itulah perlunya kita belajar. Dan saya kira yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam hadis, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Itu dalam hadis sahih dikatakan bahwa yang haram itu jelas, ada orang yang tidak paham. Yang haram juga begitu, tapi ada di antaranya yang mustabihat, yang syubhat. Ya, maka Nabi mengatakan, kita meninggalkan syubhat itu sesuatu yang lebih baik daripada kita melaksanakan yang syubhat itu. Melakukan jangan ya syubhat yang jelas haram itu. Bagi kita umat Islam ini yang berpegang teguh kepada ajaran agama, ya kita harus hindarilah. Ya, jangan dipandang remeh, ini syubhat saja lah, tidak apa-apalah kita lakukan. Ya, macam sebagian orang, ini kan makruh saja, tidak apa-apalah. Ya, kita makruh pun kalau sudah berulang-ulang apa segala itu maknanya suatu yang meremehkan. Sama dengan dosa kecil. Dosa kecil kalau sudah berulang-ulang menjadi besar juga. Ya, artinya dia tidak melihat. Oleh karena itulah ulama memberikan nasihat kepada kita, la tanzuranna ila sigari zambi. Jangan melihat kecilnya satu dosa, tapi lihatlah kepada siapa yang kamu durhakai. Allah. Ya kan? Jadi kita mesti begitu ya perasaan kita. Ya. Dan saya kira ini satu penyakit kita untuk zaman kita sekarang ini begitu. Kalau yang rendah-rendah ini ya makruh, tidak apa-apa lagi kita laksanakan. Kalau yang syubhat tidak apa-apa lagi kita langgar. Ya. Sunnah-sunnah pun sembahyang tak perlu, yang penting yang wajib saja. Tidak boleh. Nah, itu maknanya kita ini memandang remeh amalan-amalan yang sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan. Nah, cuma tidak boleh juga dipaksakan kalau itu bukan wajib. Mau dipaksakan betul sampai tidak juga. Ya, tetapi kita tidak boleh pandang remeh. Tidak apa-apalah. Tak usahlah sembahyang sunnah, tak usah sembahyang doa, walaupun kesempatan ada. Ya. Boleh begitu, kita jangan meremehkan ajaran kebaikan sekecil apapun. Ya, begitu juga dosa jangan menganggap enteng sekecil apapun dosa itu. Jadi kita harus, kita paham siapa yang menilai, Tuhan yang menilai. Ya, saya kira itu prinsip ya di dalam beragama, dalam beragama. Dan tanamkan untuk diri kita, jangan tanamkan kepada orang lain. Karena tanam kepada orang lain nanti bermasalah pula.
kita sangka-sangka kepada orang lain. Wah, itu orang tidak ada sumban-sumban. Oh, itu orang tidak pernah saya lihat. Ya, sholat duha, tidak boleh lah begitu. Tidak boleh. Tapi pada diri kita harus menghormati segala ajaran-ajaran sekecil apapun kebaikan itu. Begitu juga dosa sekecil apapun dosa itu kita mesti hindari menurut kemampuan kita. Tapi prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Semua itu berlaku karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekian, semoga dipahami pertanyaan dari Ustaz Dirgawayu. Selanjutnya kami masih memberi kesempatan kepada para hadirin hadirat jika masih ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Andre Garuta, silahkan dengan hormat. Saya pakai. Oh iya, silakan Ustaz Dr. Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Prof. Oh, maaf, 2 kali saya masuk ikut tapi selalu gagal. Gagal di Zoom, jadi baru keempat. Mungkin karena berubah itulah. Tambah Prof. Terkadang kita ini di dunia akademik masih ada pengaruh pemikirannya Mu'tazilah Asy'ariyah itu. Padahal kami ini menghendaki bagaimana Maturidiyah ini supaya lebih aman. Contoh itu masalah hari pertanggungjawaban amal itu, Prof. Kalau Maturidiyah kan pasti seimbang antara pikiran dengan wahyu, tetapi ini terlalu diganjal oleh pemikirannya Mu'tazilah. Nanti yang menerima amalan di sana itu kita lihat dengan mata kepala atau itu hanya sebagai semacam perasaan. Jika kalau perasaan berarti hanya ruh yang yang bisa menyaksikan. Tetapi kalau semua amal baik kita, amal jahat kita itu misalnya dirasakan oleh jasad dan fisik, kira-kira gambarannya bagaimana itu? Maaf Prof, karena biasa banyak pertanyaan begitu kan. Saya tidak bisa memberikan gambaran pasti karena itu akhirat, hanya iman saja. Gimana itu Prof? Mohon penjelasan. Saya kira kalau itulah, jadi kita ini harus punya manhaj dan metodologi lah. Ya, mungkin kalau terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulnya dari segi wujudnya, dari segi akal boleh mengukuhkan di situ. Akal boleh mengukuhkan dan boleh dia berdebat di situ kan, berdebat dengan ayat Al-Quran ataupun nas-nas yang jelas. Tapi kalau terkait dengan hari akhirat ini, kita di ahli sunnah ini akal itu hanya sampai kepada mengukuhkan apa yang dicapai oleh nas. Ya. Karena kalau akal semua mau sampai kepada hakikatnya itu tidak bisa sampai ke situ. Nah, itu sebabnya Mu'tazilah kan tidak percaya dengan siksaan kubur, tidak percaya dengan penyiksaan jasmani dan rohani di kemudian hari. Ya, karena dia akalnya yang lebih mendahului daripada apa yang jelas di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga dia takwilkan apa yang ada di dalam Al-Quran yang secara syariat, secara tegas dikatakan. Tapi kalau kita tidak,
Kalau persoalan-persoalan hari akhirat yang bisa meyakinkan kita itu hanya nas, ya, hanya nas. Akal bukan mengikut tetapi mengukuhkan, ya, apa yang dikuatkan oleh oleh nas. Ya, seperti yang kita baca dalam Al-Quran itu sendiri kan, bahwa masuk akal juga, ya, kalau orang itu mendapat siksaan, karena itu merupakan bagian daripada keadilan Tuhan. Ya, keadilan Tuhan. Masuk akal juga kalau manusia itu bagaimanapun buruknya dimaafkan dan dimasukkan di dalam surga. Itu semua masuk akal. Tidak ada larangan, karena ini terkait dengan masalah kuasa Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Nah, tidak ada yang boleh membatasi itu. Akal sendiri menerima seperti itu. Ya, menerima. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita ahli sunnah ini di dalam, ya, beramal, ya, selalu mengaitkan amalan yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah. Kita tidak pernah meyakini bahwa itu pekerjaan saya, itu saya yang lakukan. Tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan, tidak ada. Apa yang saya lakukan ini, saya sembahyang ini memang saya lah yang kerjakan, saya lah yang tanggung jawab. Ya, kita tidak begitu. Nah, kita tetap memberikan porsi. Tuhan itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kita harus berikan itu. Karena itu asas keyakinan kita. Asas keyakinan kita. Ya, saya kira kalau itu yang kita lakukan itu makin lama kita lakukan sesuatu ibadah. Walaupun tidak bisa masuk di akal kita, tapi lama-lama itu akan menjadikan ketenangan kita, ya, menjadi ketenangan. Ya, macam baca Quran lah. Ya, mungkin awalnya kita baca Quran tidak ada apa-apanya, tidak ada terasa apa-apa kalau kita baca. Macam baca Quran, baca tidak ada apa-apanya. Ya, tapi lama-lama setelah kita hayati, ini adalah firman Allah, ini adalah sesuatu yang suci, ini sesuatu yang akhirnya akal pun bisa menerima, ya, artinya dengan ketenangan itu, ya, dengan ketenangan. Jadi kita harus itu sebabnya di dalam falsafah kan kita ada namanya al-aqlul mujarrad, ya. Jadi akal itu yang murni betul-betul, ya. Yang tidak murni itu yang dibalut dengan hawa nafsu, dengan itu yang susah itu. Nah, itulah yang susah membedakan sebenarnya dalam kehidupan kita ini. Kita berpikir secara murni, secara jujur susah sekali. Karena selalu ada juga nafsu yang mengganggu, yang selalu memperhitungkan masalah akibat, masalah manfaat dan sebagainya. Jadi kita tidak akan objektif di situ. Nah, mungkin itu sebabnya, ya itu mungkin ya. Mungkin itu sebabnya di dalam pemikiran ahli sunnah ini kita tidak boleh mendahulukan akal daripada, ya, nas itu. Ya, kalaupun tidak harus bersama-sama jalan dan mengambil porsinya sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, jangan berlomba. Ya, saya kira itu yang saya bisa paham, ya, artinya di dalam mengukuhkan keyakinan kita terhadap ajaran, ya, agama kita. Jadi itu yang penting sebenarnya. Seperti tadi kita baca ayat Al-Quran itu sudah jelas sekali kan, sudah jelas sekali bahwa kita akan kemudian nanti kita akan merasakan, mengingat semua apa yang kita pernah lakukan di dunia ini. Ya, tapi kalau akal itu berpikir, dia kaitkan dengan kehidupan dunia, tidak mungkin dah. Ya. Tapi kan dunia sekarang sudah banyak contoh-contoh kan, sudah ada CCTV, sudah ada apalah, artinya itu kan semua bisa memberikan gambaran akal kita ini bahwa semua itu bisa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, saya kira itu sajalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Salam. Ya, terima kasih. Amin, amin. Ya, Bah, terima kasih Ustaz Dr. Abdullah. ya, Jika masih ada yang memberikan kesempatan pada para hadirin ya, dan hadirat, silahkan. Baik, ya. cukup kita Kita, ya, mulai berdoa untuk memberkahi pengajian kita malam hari ini dengan doa. Tafadhal ya. ya. Jadi kebetulan kemarin ya kita dapat satu musibah semacam kematian ya, anaknya Gailur Utami Nasir ya, di Jakarta ya, meninggal dunia. Namanya Nawawi bin Andre Hurta Haji Muhammad Amin Nasir. Mungkin yang kenal kalau di Parepare itu ya kakaknya Furkan. Ya, Furkan Amin itu yang terkenal kalau di DDI. Ya, ini juga pernah belajar rasanya di Parepare. Jadi mungkin malam ini kita bersama-sama mendoakan beliau. Ya, baru semalam ya kemarin ya kita bacakan Fatihah dan hadiahkan kepadanya, kemudian kita doakan yang mudah-mudahan ya mendapat ridha Allah, diampuni dosanya dan diberikan tempat yang sesuai di alam barzakh. Al-Fatihah ila ruh Nawawi bin Haji Muhammad Amin Nasir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna natawassalu bika ilaik wa nuqsimu bika alaika an tarhamahu wa la tu'azzibhu wa an tuthbitahu inda su'al. Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika kharaja minad dunya wa sa'atiha ila zulmatil qabri wa ma wa laqih. Allahumma innahu kana yashhadu annaka la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bi. Allahumma innahu bi zimmatik wa habli jiwarik wa kihi fitnatal qabri wa azabil qabri wa anta ahlal wafa wal haqq waghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anishu fi wahdatihi wa fi wahsyatihi wa fi ghurbatihi. Allahumma anzilhu munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilhu manazilas siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arhamhu tahtal ard wasturhu yawmal ard wa la tuzihi yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma yammin kitabahu wa yassir hisabahu
وسكر بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه واسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنه في فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادك وادخلي في جنتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pung. Saya Ya. kita pula kepada para hadirin hadirat mukaramun. Terima kasih banyak, Puang. Allah, kita akan berjumpa kembali di pengajian berikutnya. Akhiri billahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Prof, selamat siang.